Tiba-tiba larinya tuh normal lagi. Cuman ada ketawa. Pas dilihat sama Wibi, dia ketawa sambil terbang, Mang. Kayak kalau misalnya disebutin sekarang mah kuntilanak merah lah. Nah, ini di depan Wibi ngewujud. Merah, bener-bener merah mukanya. Wibi langsung teriak di situ tuh. Allah Akbar kata Wibi. Dia tuh kayak mana nanaonan dikituan. Pas mau mandi mau nyerok air, itu ada kepala, Mang. Dilempar sama Wibi. Tiba-tiba ada sabetan lagi putih ke depan, Mang. Des, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jatuh, Mang. Wibi ke belakang terpental. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim yang selalu mengantarkan cerita mistis, horor dan tentunya mencekam ke hadapan Anda. Malam hari ini ada narsum seorang anak muda yang akan membagikan ceritanya, pengalaman dia pada tahun 2014. Sebelum cerita, saya dan tim mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kepada semuanya atas konten-konten yang mungkin Anda kurang suka. Mohon maaf, semoga semua diberikan keberkahan dan memaafkan kami semua kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Semoga sobat semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat MM, sebelum kita mulai seperti biasanya kita bagi kaos dulu untuk narsum. Jadi kaos ini khusus narsum yang bercerita di Malam Mencekam. Ini untuk Wibi ya. Ya. Buat Mas Wibi, ini ada oleh-oleh dari Malam Mencekam dan tentunya ada oleh-oleh lainnya. Gimana? Kaosnya suka nggak? Bagus, Mai. Bahannya tebal. Ini jangan dipakai tidur ya. Ya, Pakai olahraga boleh. boleh. Harus di tempat ramai. Jadi orang lihat Malam Mencekam gitu. Supaya mau bercerita di MM Channel. Oke, siap, Mai. Nah, kita ambil dulu, cerita dulu, nanti baru dikasihkan dan sedikit oleh-oleh dari kami. Siap. Mual beja-beja. BJ. Sobat MM, ini adalah Wibi, atau kita panggil aja Mas Wibi ya, yang akan bercerita waktu tahun 2014 ketika dia menemukan tali pocong Ya. di sebuah tempat di kebun gitu ya. Ya. Tanpa disadarinya tali pocong itu diambil dan dia mengalami kejadian yang luar biasa yang tidak diduganya. Gimana ceritanya? Kita ke Mas Wibi. Mas Wibi sehat? Alhamdulillah sehat, Mai. Terima kasih ya udah mau datang ke studio Ya, nih. sama-sama ya. Siap. Itu 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari dihantui oleh pocongnya itu. 4 hari di terornya. Diterornya Iya. 4 hari. 4 hari di teror. Waduh, gimana ceritanya? Jadi begini ceritanya, waktu itu cerita ini dimulai di tahun 2014 ketika saya sekeluarga mau ada acara lebaran ya di kampung di daerah Ciparai, Pacet gitu. Di sana kita pergi itu H-3 mau lebaran, kita pergi bareng bersama orang tua saya, adik saya dan juga keluarga yang lainnya. Nah, kita pergi ke sana naikin motor bareng sama yang lainnya juga pakai motor semuanya supaya ngabring lah gitu. Pergi jam 9 pagi waktu itu. Kebetulan waktu itu jalan juga
nggak terlalu macet. Dan sampailah di sana pukul 12 siang. Seperti biasanya kita sekeluarga awal-awalnya kita sahur sapa seperti biasa, salaman gitu, temu kangen lah gitu ya. Kalau misalnya kata bahasa anak sekarang, temu kangen gitu sama saudara-saudara kita. Biasa makan-makan dan lain-lain gitu. Hari pertama itu masih biasa-biasa aja, makanya nggak ada kendala apa-apa gitu. Masih umum lah gitu, ngobrol-ngobrol sampai malam tiba. Dan sampai besoknya di siang harinya tuh sempat saya sendirian karena apa ya? Karena waktu itu aktif banget gitu di sosial media. Karena kan anak-anak muda kan nggak mungkin tuh update-update gitu kan. Biasanya saya cari-cari pemandangan di daerah kampung tuh kayak gimana, kan masih asri tuh, masih ada kebun, sawah. Sekitar pukul 3 sore saya jalan-jalan sendiri dan ketemulah di sana ada satu kebun gitu. Awalnya juga biasa-biasa aja sih, nggak ada apa-apa gitu, sahur sapa sama warga di sana. Sesudah itu balik lagi saya ke rumah saudara saya yang ada di kampung itu. Malamnya itu di hari kedua ini saya mau mengadakan bakar-bakar karena H-1 mau lebaran. Kebetulan juga dari Bandung jarang tuh kegiatan-kegiatan di kampung yang dilakuin, dari bakar-bakar ubi, bakar singkong. Itu semua dilakuin lah bareng-bareng sama keluarga gitu. Akhirnya saya sama emang saya, namanya Mang Ono, pergi untuk mencari kayu bakar. Udah kita pergi menelusuri jalan-jalan kampung, dimana saya termasuk orang yang penakut lah. Terus emang pada dasarnya juga percaya nggak percaya mangi sama yang kayak gitu tuh, masih hal-hal gaib tuh percaya nggak percaya waktu itu. Jadi kayak ya udahlah gitu, mau ada apa enggak gitu udah amat gitu kan, karena waktu itu berpihak sama Allah aja, berdoa lah semoga nggak ada apa-apa. Sampailah di suatu jalan, dimana jalan itu tuh penuh dengan semak-semak. Dan saya sempat nanya ke mang saya, "Mang, ini tuh naon? Ini tuh apa? Tempat apa?" Katanya. "Udah weh," katanya, "kesini aja. Siapa tahu di sini ada," gitu kan. Nah, nggak tahu kan, Wibi nggak tahu tempat itu, nggak tahu daerah situ. Cuman Mang Ono nih yang tahu daerah situ kayak gimana lah seluk-beluknya. Kayaknya di situ waktu pergi juga cuman bawa senter satu kebetulan. Ya udahlah, Wibi yang di belakang, itu Mang Ono yang bawa senternya. Kita berjalan cari, akhirnya dapatlah 1-2 gitu. Nah, untuk ke sananya, karena si rumput itu pada tinggi, terus Wibi juga nggak terlalu fokus sama Mang Ono, fokusnya sama jalan. Fokus sama jalan karena nggak bawa alat juga kan. Mang Ono juga nggak ngasih tahu bakalan mau ke rumput itu, bakal ke yang rumput tinggi itu. Di jalan-jalan kayak gitu, tiba-tiba Wibi pisah sama Mang Ono. Nggak tahu tuh Mang Ono kemana. Singkat cerita, di situ Wibi sempat manggil karena emang kalau bisa dikatakan Wibi tuh orangnya nggak terlalu berani gitu ya. Makanya manggilnya kayak Mang, kayak pelan-pelan gitu. Mang di mana? Mang di mana gitu. Dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap, Mang. Itu benar-benar nggak tahu jalan. Akhirnya setelah itu sempat mau kepikiran balik lagi. Cuman takut Mang Ononya yang kesasar. Dan ya udahlah, inisiatif aja lah cari kayu gitu, sekalian cari Mang Ono, Mang. Nah udah kayak gitu kan, kebetulan juga untungnya waktu itu bulan juga lagi terang gitu kan, jadi ada bantuan lah gitu dari bulannya. Cuman dari keseluruhan itu emang benar-benar gelap lah, benar-benar kayak nggak tahu nih ini di mana gitu kan. Akhirnya menelusuri jalan setapak demi setapak gitu, dengan suara-suara yang ada di kampung gitu ya, khas kampung. Ada suara jangkrik segala macem, ada suara burung-burung kayak gitulah. Akhirnya sampailah ada di suatu tempat, dimana tempat itu tuh kayak ada lingkaran gitu. Cuman si lingkaran itu pinggirnya semak semua. Jadi kayak sengaja orang ngebuat gitu, dibuat buletan gitu, dirapihin tengahnya. Di situ ada pohon besar. Dari jauh sih kelihatan kayak sesajen ya, cuman kayak karena ada terang bulan kelihatan agak-agak jelas nggak jelas gitulah pokoknya. Sambil ngedeketin, sambil bawa kayu juga, lumayan lah, ada sekitar beberapa lah, nggak terlalu banyak juga karena fokusnya dibagi 2 gitu kan.
Akhirnya datang ke sana, dideketin, tiba-tiba ada makanan gitu, nggak tahu pokoknya makannya tuh macem-macem lah. Seinget Wibi juga ada ubi-ubian kayak gitu, terus ada bunga, terus ada pisang juga. Sempet kayak ngelihat kayak daging cuman warna hitam gitu mang. Nggak tahu lah itu daging gosong apa gimana, nggak tahu pokoknya awalnya tuh. Nah di situ karena emang udah bawa batang gitu, kayu bakar, ada tali di situ mang, tali putih ya 1 meteran lah ada, 1 meteran. Kebetulan kata ibu kan, udahlah daripada digini dijingjing gitu kan, kotor sama baju juga gitu kan. Udahlah akhirnya ambil tali itu, talinya warna putih 1 meter, ditaliin lah normal biasa. Nah waktu ditaliin gitu, pertama-tama tuh dari semak-semak, dari ya rumput yang tinggi itu tuh kayak ada serk gitu, kayak ada yang ngelewat serk. Wibi respon langsung kayak mang, kirain Mang Ono, pas dilihat tuh nggak ada siapa-siapa ternyata. Bener-bener pas ngelihat ke sini, di sininya, di depannya makanya serk gitu lagi. Ininya apa sih namanya? Wujudnya tuh nggak ada. Cuman si suaranya ini tuh ada. Pokoknya kayak ada orang yang lari aja di sana. Cuman ya logikanya orang lari di rumput yang tinggi kayak gitu ya mana mungkin secepat itu gitu. Logikanya kayak gitu. Cuman di situ belum kepikiran, belum kepikiran ke situ, cuman kepikirannya tuh wah Mang Ono. Terus Bibi bilang kan, "Mang tong heureuy atuh. Sieun ya poek," cek Bibi teh. Terus kayak enggak ada jawaban. Sepi aja sunyi, cuman ada suara jangkrik aja gitu. Kumaha ini gimana gitu kan, pulang enggak tahu jalan. Ini udah di tengah-tengah, karena di depan itu kan dari sinar bulan. Di depan tuh kayak kelihatan sama Bibi tuh kayak udah mau beres gitu, Mang. Si jalan tuh kayak udah mau kebuka gitu, udah mau jalan biasa lah gitu. Udahlah, akhirnya jalan lagi gitu. Jalan lagi set, sama gelap bawa batang gitu kan. Udah bawa batang, pas masuk. Tiba-tiba si semak-semak itu tuh kayak ada yang ngegerakin tapi cepet mang. Serrrr gitu. Serrrr 3 kali gerakin kayak gitu. Pas udah ketiga kali, Bibi teh diem sama doa-doa lah. Semoga Allah ya Allah iku naon gitu. Astagfirullah gitu kan. Nah, udah kayak gitu. Seret. Bibi teh kayak seret gitu. Tiba-tiba ada yang datang kayak gitu, cuman enggak ada wujud tapi kayak putih, sekelebat putih langsung ke depan gitu. Itu benar-benar kaget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kenapa? Pas di situ si pandangan tiba-tiba buram, Mang. Benar-benar buram. Kayak ngeblur lah gitu, kata orang aya nama ngeblurnya. Pas buram gitu, kucek-kucek we teh simpen heula gitu nya. Simpan dulu, dikucek-kucek mata teh. Itu tempatnya kayak ada di gedung tua, Mang. Pindah. Di gedung tua, kayak gedung yang udah gak kepake mang, bener-bener masih ada pilar-pilar di pinggir gitu ya, pokoknya kayak apa ya, kalau di bawahnya tuh kayak semacam parkiran gitulah mang, parkiran terus ada pilar-pilar di pinggir-pinggirnya gitu ya. Pokoknya tuh si tempatnya itu tua lah gitu, bener-bener kayak udah kumuh, udah nggak keurus lah pokoknya. Itu kayak zaman Belanda gitu, mirip-mirip kayak gitulah, udah bener-bener. Wah, Wibi juga ini di mana gitu, nggak tahu. Sempet kayak akhirnya berdoa dan meminta izin juga. Tiba-tiba ada sabetan lagi putih ke depan, mang. Des, astagfirullahaladzim. Di situ benar-benar kayak ya Allah, jatuh, mang. Wibi belakang terpental. Kayak semacam ada orang yang ngejorokin gitu loh, mang. Cuman sekarang itu udah rada jelas gitu, si mukanya tuh kayak gimana tuh rada jelas. Itu ke depan, jadi kayak semacam muka gitu, mang. Akhirnya si bahan bakarnya itu jatuh ke bawah, diberesin lagi kan sama Wibi. Diikat lagi sama Wibi. Diikat. Nah pas bangun itu balik lagi ke awal, mang. Udah balik lagi. Ilalang lagi, bener-bener.
rumput-rumput tinggi, nggak ada tuh gedung. Karena emang ke belakang jauh, ya udahlah, lanjut lagi ke depan pelan-pelan. Selama perjalanan itu emang sendirian, ibaratnya ya kita logikanya ke rumah orang gitu yang gak dikenal, pasti pelangak pelongo bang. Ini di tempat yang kayak gitu, yang lebih nggak tahu itu hutan, kebun apa gimana tuh nggak tahu, awalnya nggak tahu pokoknya. Kerasa di sini udah ada keringet dari badan gitu, bulu kuduk merinding. Sekarang merinding mang, ceritain lagi tuh, bener-bener kayak udah kerasa gitu. Akhirnya jalan, ketemulah sama satu pohon, batang pohon yang kayak udah di apa sih, udah ditebang gitu mang ya, yang udah jatuh lah. Kayaknya di situ ada perempuan mang, perempuan pakai kebaya, duduk, cuman bawa payung dia. Pas di situ, si pandangan tiba-tiba buram, mang. Simpan dulu, dikucek-kucek mata tuh. Itu tempatnya kayak ada di gedung tua, mang. Pindah. Itu nggak tahu sekitar jam berapa, nggak tahu, udah nggak ngelihat jam waktu itu. Ibi nggak bawa HP juga waktu itu, nggak pakai HP, nggak kayak zaman sekarang kan apa-apa HP nggak. Udah nggak tahu, pokoknya udah agak gelap lah. Bulan juga udah mulai agak redup gitu. Di situ bingung mau ngapain. Cuman si perempuan ini logika Wibi itu udah pasti bukan manusia. Udah pasti. Karena emang udah kejadian sebelumnya. Ini udah ada yang aneh nih. Akhirnya ya udahlah, bismillah aja kata Wibi. Karena emang buta, mang, bener-bener buta. Deketin lah sama Wibi si perempuan itu. Pelan-pelan balik ke sana perempuannya, kebetulan gini bawa payung, kebaya merah, rambut panjang. Ya kalau misalnya dilihat-lihat sekitaran umur 20-an lah mang, 20-25 lah. Masih kelihatan muda gitu, langsing dari belakang lah. Udahlah, akhirnya dideketin lah si perempuan itu tuh sama Wibi. Assalamualaikum, punten, katanya. Teh, mau nanya. Dia tuh nggak balik aja. Sekali lagi sama Wibi teh, assalamualaikum, punten. Ih enggak, diem aja gitu. Aduh, cek istighfar lagi Wibi teh, ngucek lagi mata, cek lagi ke Wibi teh. Masih ada. Wah, itu tuh udah kayak merinding, bener-bener merinding mang, bener-bener kayak akhirnya Wibi tuh ngeniatin gitu ya. Ya udahlah, tepok aja gitu, tepuk lah, ditepuk sama Wibi teh. Teh, punten, badenaros, mau nanya. Baru dia teh ngangguk mang, tapi nggak ngelihat ke sini, cuman ngangguk aja gitu aja, ngangguk. Duh, kalau mau keluar dari sini kemana ya? Dia diam dulu, terus langsung nunjuk gitu mang, langsung nunjuk ke depan gitu. Kaku. Dia kaku, tapi langsung nunjuk ke arah sana. Wibi di situ langsung kayak, ya Allah, ini benar-benar baru pertama kali gitu mang. Belum pernah sebelumnya ngadepin yang kayak gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Tiba-tiba nunjuk kayak gitu. Oh ya udah, teh makasih. Assalamualaikum. Dia ngangguk gini, cuma nggak ngeliatin muka. Sifat manusia penasaran mang ya. Bibi ngeliat pakai sudut mata, ngeliatin gini. Itu percaya nggak percaya mang, dia juga ngeliatin mang. Bibi itu mukanya hancur, bener-bener sehancur-hancurnya mang. Matanya keluar mang. Ini mulut udah kayak bebek mang, bener-bener kayak bebek. Giginya tuh keluar mang. Wah, udah mukanya tuh kayak udah ketabrak mobil atau truk gitu, bener-bener hancur. Darah di sini mang.
segini darah. Udah nggak bisa digambarkan tuh, udah kalau orang yang ngeliat tuh udah pasti kabur. Ya orang pertama kali emang ngeliatin yang kayak gitu langsung udah mah penakut gitu. Langsung kabur atuh. Wah, sambil bawa kayu bakar lari. Itu pas lari kayak nggak nyampe Bang. Bener-bener lambat banget. Si jalan tuh kayak ngejauh, padahal Wibi udah lari banget itu, keringetan malah. Wah bener-bener keringetan, udah lari, bener-bener lari secepat-cepatnya tuh. Jalan tuh ilalang yang di depan tuh kayak ngejauh aja gitu. Pas udah istighfar, tiba-tiba larinya tuh normal lagi. Cuman ada ketawa. Pas dilihat sama Wibi, dia ketawa sambil terbang. Cuman udah gak pakai kebaya lagi. Kayak kalau misalnya disebutin sekarang mah kuntilanak merah lah. Kayaknya Wibi keluar, lari bener-bener lari sambil istighfar, bener-bener ya Allah astagfirullah gitu. Terus sambil istighfar sampai akhirnya bisa keluar Mang. Keluar di depan tuh solokan besar. Itu nggak tahu di mana. Pas keluar, kalau Wibi maju selangkah lagi masuk tuh solokan. Akhirnya udah ada kelihatan jalan rumah warga gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya Allah bersyukur gitu. Kayu bakar masih dibawa. Nah di situ sempat mikir nyari kiri kanan gitu. Ini Mang Ono kemana gitu kan. Udah teriak-teriak, Mang, pelan-pelan tapi ya udahlah, istighfar weh. Alhamdulillah udah bersyukur dulu gitu. Udah sempet kayak mau ngelupain tuh si Mang Ono tuh karena campur aduk lah Mang pikirannya. Benar-benar nggak tahu isi jalannya tuh kemana. Akhirnya nanya-nanya, ketemulah di sana ada warung. Biasalah duduk dulu sambil bawa kayu bakar. Nanya, Mang, hari pada Katonggo ke mana? Kata Ibu. Terus kata dia tuh, itu ke kanan aja katanya, ke sana, ke sebelah sana katanya. Oh ya udah, Mang, makasih kata Ibu. Sampai di sana, gue tuh langsung si mama, bapak, keluarga tuh langsung, oh dari mana Cun? Wah langsung peluk Mang. Si bapak nangis gitu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Si Mang Odo nyari-nyari. Tuh sama si Mang Predi katanya. Nyari-nyari ke sana. Sekarang belum pulang juga Mang Ono. Kamu kemana? Katanya. Di situ udah kayak ini bawa kayu bakar, cari kayu bakar. Mang Ono tiba-tiba pergi kata Bibi. Tiba-tiba nggak tahu kemana gitu. Wah sudah. Si mama udah kayak Mang, udah kayak nangis, sedih, terharu, sama kesel juga gitu kan. Ya, iya. Ini juga sempat kayak ya Allah, bener-bener bingung lah. Mau kayak gimana lagi tuh, bener-bener bingung. Akhirnya udah normal, dikasih minum sama keluarga di sana, kasih minum air putih. Ceritain lah kenapa gitu. Terus ada kata akhirnya udah kumpul lah ya Mang ya, udah kumpul. Mang Ono juga udah pulang dari nyari Bibi, udah dikasih tahu gitu. Udah kumpul baru di sana diceritain ceritanya kayak gimana, awalnya kayak gimana, udah secara rinci. Pas dilihat jam juga, pas Bibi lihat juga di dalam udah sekitaran jam 1:30 lah. Udahlah, udah kayak gitu. Udah diceritain semuanya segala macam. Tiba-tiba ada Mang Wibi yang satu lagi, Mang Ucup namanya. Si Mang Ucup teh bilang gini, kamu ngapain? Itu tali apa katanya? Yang dibuat kayu bakar. Nggak tahu deh, ini mah nemu tadi di sana. Di sana di mana? Nanyain lah Wibi ke Mang Ono. Itu Mang Ono tadi kemana katanya? Cuma kebon, kebon Pananang. Udahlah di situ teh. Akhirnya mah bakar-bakarnya nggak jadi. Tegang yang ada mah, pada panik, pada nggak doa segala. Akhirnya mah udahlah gitu. Kayu bakar disimpan. Ya. Cuman kata si Mang Ucup teh, kayu bakar yang itu, yang ada talinya mah di luar weh. Gitu. Udah curiga dia? Udah curiga, katanya dia mah udah curiga. Cuman Bibi nggak tahu dia bisa sama hal mistis apa nggak tahu, nggak pernah ngobrol soal itu. Udah kayak gitu, udah beres semua, udah normal lagi gitu kan keluarga. Hanya ada keluarga yang tidur, ya untuk anak kecilnya udah tidur dari jam 11, jam 12 sudah pada tidur. Hanya Bibi seniran aja lah di sofa gitu. Takutnya kesiangan gitu sholat idnya. Jadi kayak lesehan gitu.
Terus kayak ngerasa tidur nggak tidur gitulah mang. Kayak rep bangun lagi gitu kan, pipis gitu. Nggak tahu pokoknya itu, nggak tahu jam berapa. Pokoknya terdengar dari Bibi belum adzan lah ya. Tiba-tiba tuh ada yang ngetuk mang di pintu. Karena posisinya ini kursi nih, pintu sebelah sini, dekat banget sama pintu. Bibi tidur di sini gitu aja. Udah kayak gitu, ada yang ngetuk. Dikirain Bibi teh ada keluarga, karena keluarga di situ tuh tetangga tuh keluarga semua kan, yang di kampung itu tuh ada 3 rumah, 4 rumah keluarga. Dikirain keluarga mau persiapan. Bibi nggak ngelihat jam. Pas dibuka mah nggak ada siapa-siapa, kosong. Tutup lagi, ini lagi tidur. Ada yang ngetuk lagi mang. Ada yang pernah bilang kayak gini ke Bibi teh, kalau ada yang ngetuk, kalau misalnya belum pasti, tungguin aja sampai 3 kali. 3 kali ketukan. Kalau 3 kali ketukan, keempatnya masih ada, bukain. Kayaknya ya udahlah, tungguin sama Bibi teh. Ada tuh sampai 4 kali mang, bener ini mah. Oh udah nih, fix gitu kan. Udah, pas dibuka, tiba-tiba larinya tuh normal lagi. Cuma ada ketawa. Pas dilihat sama Wibi, dia ketawa sambil terbang. Cuman udah gak pakai kebaya lagi. Kayak kalau misalnya disebutin sekarang mah kuntilanak merah lah. Itu mang wujud di depan mang, pocong. Matanya itu kayak ke dalam, yang satu tuh warna merah, cuman agak muncul gitu, mulutnya kebuka. Nah, ini di depan Wibi ngewujud, merah, bener-bener merah mukanya. Wibi langsung teriak di situ tuh, Allahu Akbar kata Wibi. Udah kayak gitu, itu belum sadar mah, bener-bener belum sadar. Wibi seutuhnya badan kaku, bener-bener kaku. Wah itu cepet man, bener-bener setut gitu. Kayak seakan-akan Bibi tuh punya salah gitu. Dia tuh kayak, mana nanaonan dikituan. Kayak mau kayak gitu, kamu ngapain gitu-gituan. Kayak mau kayak gitu bang, cuman dia cuman calangap gitu. Terbuka aja mulutnya gitu kayak Itu bener-bener kaget bang. Terdiam sejenak gak bisa ngapa-ngapain. Pas Bibi sadar-sadar, itu hilang, tapi kayak asap gitu bang. Asap. Pas asapnya hilang, di depan itu udah ada si Mang Ucup sama si Mang Ono nyadarin gitu. Mereka nggak lihat ya? Mereka nggak lihat. Jadi pas itu diceritain lah sama Bibi. Kenapa? Kunaon? Kunaon ya kamu? Tadi ada pocong. Wah merinding. Tadi ada pocong di depan. Awalnya mah ngetuk, kata Bibi teh. Gua diceritain total itu mah. Kasih minum. Pas udah kata Mang Ono kan, Mang Ono mah di pinggirnya Bibi tidurnya, di pinggir Bibi. Udah kayak gitu ngelihat Bibi. Maksudnya di pinggir tuh di kamar sebelah? Enggak, di kursi. Jadi kursinya tuh agak panjang mang. Jadi Bibi di sebelah sininya, Mang Ononya sebelah sini gitu. Pas udah kayak gitu ya, pas udah diceritain beres kata Mang Ono, pas udah teriak teh Bibi teh jol diem, tatapan teh polos ke depan. Kunaon cenah. Mang Ucup mah udah sadar katanya. Kamu teh mau kemasukan, cuman gak jadi. Kamu ngapain? Nggak tahu udah ngapa-ngapain. Udah dikasih tahu sebelumnya teh sama waktu cerita di awal teh, ketemu sama sesajen, ketemu sama cewek yang ketawa di belakang. Udah kasih tahu. Si Mang Ono mah ngebilangin gini positif ya, mikirnya mah. Oh udahlah, kita mah meureun salewat unggul. Begitu mah biasana sok yang meureun resep atau kumaha yang kenalan meureun. Geus lah. Ulah diinget-inget si Mang Ono mah gitu. Si Mang Ucup mah meureun tahu tentang mistis. Bahwa dia tuh sempat bilang gini, udah weng nanti sama Mang kesana lagi.
daripada pusing-pusing mah ayeuna mah fokus we dulu mau sholat id. Pas dilihatnya udah jam 4:30 mah, kayaknya udahlah mandi. Pas mandi juga itu jam 5:30 gitu, 5:30 mandi. Pas kan masih pakai ini ya, masih pakai gayung gitu. Bak mandi, gayung, pas ngegayung ada lagi. Pas mau mandi mau nyerok air, itu ada kepala mang. Dilempar sama Wibi si gayungnya. Pecah kan, buyar, nggak ada, hilang. Biasanya kalau hantu-hantu nggak mau kalau udah Nah ada. itu dia mang, makanya nggak tahu juga. Karena Wibi waktu itu masih awam, nggak tahu menahu masa yang kayak gitu mah, bener-bener polos lah. Istighfar akhirnya, istighfar, ya Allah kenapa gitu kan. Masih belum tahu ini kenapa. Alhamdulillah mandi, sholat, akhirnya biasalah ya, lebaran gitu, sholat, minta maaf dan lain-lain. Singkat cerita beres lah ritual lebaran ya istilahnya. Jam 10 pagi biasa udah makan ketupat segala macam. Normal aja, nggak ada apa-apa. Nah kita niat itu pulangnya tuh mau besoknya mang. Kita niat pulang mau besoknya pagi lah kita pulang. Kayaknya di situ kondisi tuh masih aman-aman. Nah karena waktu itu bakar-bakar nggak jadi, akhirnya bakar-bakarnya hari itu mang, udah pas lebaran jadinya. Dilanjutin malam biasa. Nah waktu itu kebetulan karena takutnya ada masalah kayak kemarin mang ya, jadi kita bakar-bakaran dari nggak terlalu malam, jam 9-an kita bakar-bakar sampai jam 11. Awal bakar-bakaran itu normal, jadi pas udah beres bakar-bakaran ya si talinya itu sempet sama Ibi tuh dibawa. Karena waktu itu kayu bakar masih pada ada, sama Ibi putusin si talinya karena emang udah tinggal sedikit, sisanya ditaliin. Yang satu ini sama Wibi dibawa, cuman nggak disimpan, cuman dibawa aja. Itu di pinggirnya rumah saudara, di sebelah sananya tuh ada kolam ikan. Nggak tahu kenapa Wibi pingin banget ngeliat ke sana mang, pingin bener. Kesana lah akhirnya Wibi. Pas kesana, awalnya tuh nggak ada apa-apa mang, gelap gitu, gelap, bener-bener gelap. Nggak bilang Wibi ke Mang Ono, Mang cuma bilang sendiri aja. Gelap. Set ngelewat sekali, cepet, putih, lewat itu, astagfirullah, tegang lagi di situ. Set 2 kali. Di sana tuh kelihatan kayak ada semacam sinar bulat gitu mang. Penasaran gitu. Nah, naon sih itu? Nggak tahu ya, jadi hati tuh kayak tiba-tiba aneh gitu mang, bener-bener aneh. Sampai sekarang juga mikir ngapain ke sana gitu malam-malam. Ngapain? Tapi ya udahlah gitu. Pas ke belakang ada lagi si pocong itu. Ini mah bener-bener gini, dia gini. Nah, kayak gitu. Di depan, pas ke belakang, bau. Bener-bener bau mang. Wah, baunya itu kayak bener-bener bau bangkai lah, bener-bener kayak itu. Bibi takut, Bibi nutup mata. Jadi Bibi langsung diam di sana, karena emang posisinya kolam ikan, nggak mungkin tiba-tiba lari masuk ke dalam. Masih untung nggak pingsan. Iya masih untung nggak pingsan. Kayaknya Bibi ngedip lah, hilang si pocongnya. Cuman yang kelihatan Bibi asap selewat gitu. Masih nggak tahu. Udah nggak si tali pocong ini tuh udah nggak kepikirin. Pokoknya Wibi mikir ini menggal aja. Kalau nggak salah tuh kepikiran Wibi tuh kayak pegang HP gitu mang. Kayak dipegang aja gini gitu. Masih belum curiga itu tali pocong. Masih belum curiga. Karena Wibi nggak teriak kan waktu itu. Jadi nggak ada yang sadar akan hal itu gitu. Udahlah akhirnya Wibi balik lagi ke kamar. Istirahat, tidur. Ini tidur. Tidur tuh kurang lebih sekitar jam 1-an mang. Nah pas di tidur itu ada yang mimpi. Wibi mimpi maksudnya. Di mimpi itu si gambarannya tuh kayak gelap. Itu bener sekeliling tuh gelap, bener-bener gelap. Di ujung sana itu ada kayak satu sosok yang membelakangi, tua,
sama satu sosok anak kecil. Akhirnya secara nggak langsung kalau di kamera tuh kayak ngezoom gitu Mang. Tapi sosok Wibi nggak ada di sana. Kayak ngezoom gitu loh. Kayak ngedeket, si Dian itu kayak ngedeket gitu. Nah di situ tuh dia bilang sama Wibi, si kakek itu tuh sama anak kecil itu. Awalnya tuh kakeknya yang bilang, anak kecilnya cuman kakeknya bilang gini, Jang, omat balikin ke asalna gitu. Ulah dugi ka dicanda ka bumi. Jangan sampai, pokoknya omat-omatan Mang gitu. Jangan sampai dibawa ke rumah katanya. Soalnya bakal bahaya di jalan. Kita sampai di sana, ngelewatin di sana ada tempat rekreasi kiri kanan. Pas ke kanan mah normal. Pas ke kiri itu ada lagi di sini Mang. Itu di depan Mang. Itu siang. Siang Mang. Di rumahnya ini Mang. Yang diteror lagi. Selama 3 hari. Itu pocong yang kemarin itu ada di atas Wibi. Terbang. Sebenarnya tempat itu tempat apa, Bi? Jadi gini Mang. Jadi dulunya itu kata Mang Ucup waktu pas mau pulang bilang tempat itu tuh tempat